Sudah dimulai, Pak. Oh, itu bisa iya. Oh, nanti PDF anu tulisan. Langsung sama Kevin. Ya, sama ada. Enggak, kasih ini ngasih apa bukan Baliknya. Mantap. Iya, ini enggak ada tulisan iya. Tadi teh sampai ngasih judul tapi nggak ada ya Pak di sini ya. Sematkan. Oh, sematkan. Tadi saya itu semangat saya. Ya, Adik ipar. terbaik belum ini? Sudah, Pak. Dah. Oke. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah mulai? Sudah ada yang nonton belum? Sudah banyak, Pak. Sudah banyak, Pak. 159. Alhamdulillah. Ya, berarti itu tandanya peserta MPS punya kuota ya. Nah, perkenalkan nama saya Angga Yudhistira Permana. Jadi di sini saya bertugas untuk menyampaikan materi tentang Kadarkum atau itu singkatan dari Keluarga Sadar Hukum. Nah, jadi ini materi ini sebenarnya dibuat oleh tim pembinaan kesadaran hukum HAM daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi bukan saya yang buat, saya hanya menyampaikan materi saja. Nah, coba dilanjutkan. Begini aja, di next aja pakai yang jarum. Jarum ke samping. Jarum samping. Oh, itu ya. Bawa di bawah deh. Bawah, ke bawah. Nah, di sini udah. Jadi ketika kita berbicara tentang keluarga sadar hukum, kita harus memahami dulu apa itu keluarga, apa itu kesadaran, dan apa itu hukum. Kalau bicara keluarga dalam arti sempit, itu adalah sekumpulan orang yang hidup bersama, hidup saling melengkapi. Keluarga itu mungkin sederhananya terdiri dari istri, suami, dan anak-anaknya. Tapi itu dalam arti yang sempit. Sedangkan kalau kita bicara keluarga dalam arti yang luas, itu adalah sekumpulan orang yang berkumpul bersama, kemudian memiliki tujuan yang sama, dan kemudian di antara mereka itu terikat oleh emosi yang sama juga. Jadi ada kedekatan yang jauh lebih erat dibandingkan dengan hubungan pertemanan atau rekan biasa. Nah, sedangkan pengertian dari kesadaran itu adalah sikap sukarela di dalam mentaati sesuatu. Bisa itu mentaati sebuah aturan, mentaati perintah-perintah, tapi dilakukan dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Nah, itu kesadaran. Kalau ada unsur keterpaksaan, itu bukan kesadaran. Sedangkan definisi hukum di sini adalah sekumpulan aturan, ya, atau petunjuk yang isinya itu meliputi perintah dan larangan dan wajib ditaati oleh masyarakat yang tinggal di wilayah hukum tersebut. Artinya hukum di semua tempat itu berbeda-beda, tidak sama.
Dan masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mentaati hukum yang berlaku di tempat dia tinggal. Karena itu adalah pengertian dasar dari keluarga, kesadaran dan hukum. Nah, kemudian terus. Nah, ini ada beberapa dasar hukum mengenai munculnya kadarkum atau keluarga sadar hukum. Nah, kita bisa lihat aturan yang pertama itu ada peraturan Menteri Hukum dan HAM ya, tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun 2006, yaitu M01 PR08. Sudah bisa dilihat ya, kelihatan nggak hukumnya? Nah itu. Yang kedua, peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Yang ketiga itu lampiran peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kemudian ada juga peraturan Gubernur Jawa Barat. Ada dua ini yang diterbitkan tahun 2009 dan 2014. Jadi kalian bisa lihat di sini. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan melihat pengertian dari keluarga sadar hukum. Jadi sebenarnya keluarga sadar hukum itu merupakan sebuah wadah. Jadi wadah itu keluarga itu wadahnya, di mana wadah tersebut berisi orang-orang yang memiliki kesadaran untuk mentaati hukum, memiliki kesadaran untuk meningkatkan pentingnya hukum bagi kehidupan masyarakat tersebut. Nah, untuk menumbuhkan kesadaran hukum diperlukan suatu pembinaan. Nah, pembinaan ini berkaitan dengan peningkatan kualitas bagi tenaga penyuluhan, kualitas kelompok sasaran penyuluhan hukum, dan dari materi itu sendiri. Jadi tiap tahun materi tentang kadarkum ini akan selalu di-upgrade sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Nah, di sini kita akan melihat tujuan-tujuan dari dibentuknya kadarkum atau keluarga sadar hukum. Tujuan yang pertama itu untuk Nah, tujuan yang pertama itu untuk mewujudkan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat. Jadi yang sadar itu bukan hanya masyarakat saja, melainkan juga harus disadari juga oleh orang-orang yang bertugas dalam menegakkan hukum atau orang-orang yang bertugas dalam memberikan penyuluhan tentang hukum. Yang kedua, agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya dalam hukum. Dan yang ketiga, mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Oke, selanjutnya. Terdapat 4 indikator kesadaran hukum. Yang pertama, seseorang dapat dianggap memiliki kesadaran hukum apabila dia memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan tentang isi dari peraturan-peraturan hukum. Dan yang ketiga, memiliki sikap terhadap peraturan-peraturan hukum. Artinya sikap di sini lebih kepada bagaimana dia menyadari atau tahu batasan-batasan yang berkaitan dengan hukum. Kemudian yang keempat, memahami pola-pola perilakuan hukum atau legal behavior. Nah, selanjutnya kita akan membahas hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Nah, berbicara tentang hak asasi manusia ini atau berbicara tentang HAM itu ada beberapa batasan. Ya, jadi seseorang memiliki
hak untuk melakukan sesuatu, tapi dia juga memiliki kewajiban untuk mengetahui batas-batas hak dia sebagai warga masyarakat di dunia. Selanjutnya. Lanjut ya. Nah, ini ada beberapa macam-macam HAM. Yang pertama hak untuk hidup, kemudian hak atas kelangsungan hidup anak, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atau pernikahan yang sah. Kemudian yang kelima, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif, dan ada hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum. Kemudian hak untuk bekerja serta mendapat imbalan atas Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya. Nah, ini hak untuk memperoleh status kewarganegaraan, kemudian hak untuk bebas dalam memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya, kemudian hak dalam berkomunikasi serta memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, kemudian ada hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Selanjutnya hak atas kebebasan berserikat, hak atas perlindungan diri pribadi, hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan atau penindasan, kemudian hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Terus satu slide lagi nih. Nah, hak untuk memiliki identitas budaya dan menjadi bagian dari masyarakat tradisional, hak atas jaminan sosial, hak milik pribadi, dan hak-hak yang lain. Sebenarnya hampir sama semuanya. Tapi, terus. Nah, di sini ada batas-batas dari hak yang diperoleh seseorang. Yang pertama, setiap orang itu wajib menghormati hak orang lain. Kemudian, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk terhadap aturan-aturan yang berlaku. Nah, di sini ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelajar. Yang pertama itu menghormati HAM orang lain, kemudian bijak dalam melaksanakan hak, kemudian memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan hak. Ya, intinya sih kalau kewajiban pelajar itu dia menjalankan hak asasi manusia dengan baik dan dapat mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Nah, di sini ada beberapa. Apa? Oh, aduh. Siap. Harus deh. Harusnya gini. Ya, ada yang Nah, berikutnya di sini kalian akan melihat beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan pelajar Jawa Barat yang sadar hukum dan HAM. Yang pertama itu diterbitkannya keputusan Gubernur nomor 180 garis miring keputusan Kep.1341 Distrik garis miring 2018 tentang Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Desember 2018. Nah, kemudian tujuan dari munculnya Forum Pelajar Sadar Hukum ini
adalah untuk mewujudkan proses kesadaran hukum di kalangan peserta didik jenjang sekolah menengah atas atau yang sederajat ya, seperti SMK dan madrasah aliyah, di mana forum pelajar kesadaran hukum ini merupakan salah satu wadah aktivitas dalam hal kesadaran hukum dan akan menjadi bekal saat pelajar ini turun bermasyarakat dan dapat menyebarkan virus positif untuk mengajak pelajar lain agar tidak melakukan berbagai perilaku yang beresiko serta melanggar hukum dan HAM. Nah, selanjutnya tujuan dari lahirnya forum ini adalah untuk menghindari atau setidaknya mengurangi tindakan udah bisa kan? Sorry. Nah ini tindakan-tindakan negatif seperti tawuran, perilaku bullying, kemudian pungutan liar, mungkin istilah kita macetnya, tidak ada perbuatan mencontek, walaupun itu cukup susah, karena saya yakin mencontek itu sudah menjadi tradisi. Ya, tapi jangan sampai itu dilakukan terlalu sering ya. Nah kemudian tidak ada plagiat. Jadi plagiat itu meniru 100% apa yang dibuat oleh orang lain. Nah yang boleh itu istilahnya itu parafrase. Jadi kita bukan meniru 100% tetapi semacam mengolah kembali hasil karya, memproses kembali hasil karya orang lain sehingga ada perbedaan dengan karya sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat berbagai foto kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Jawa Barat dalam membina kesadaran hukum dan HAM. Nah, ini ada deklarasi pelajar Jawa Barat, sadar hukum dan HAM. Kemudian agak lama ya, lihat ya. Tolong kak. Kelihatan nggak? Tuh. Selanjutnya kemudian ada penobatan Duta Hukum HAM Jawa Barat. Nah ini saya berharap nanti kalian menjadi salah satu Duta Hukum HAM Jawa Barat. Kemudian ini deklarasi pelajar Jawa Barat tolak intoleransi. Mudah-mudahan kalian tahu ya apa itu toleransi, anak-anak kelas 10. Kemudian, nah ini ada kunjungan bela negara ke Akmil, AAL, AU, dan Akpol. Dan kemudian ada pembinaan penguatan pelajar sadar hukum. Kayaknya sih kalau nggak ada COVID bisa kayak gini ya. Nah ini gara-gara ada COVID. Lanjutnya, nah, ini ada Pasagi, pelajar saling berbagi, berkaitan dengan pengembangan kreativitas. Oke. Dan ada juga lomba Kadarkum atau lomba LCC HAM. Ya, terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya silakan komen. Nanti insya Allah akan saya jawab kalau saya bisa jawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materinya kita share ke grup ya, share ke grup supaya bisa dibaca. Sudah ada yang bertanya tuh banyak. Ada yang tanya? Siapa yang nanya? Kelas apa itu? Kelas 10-10. Oh mantap. Apa pertanyaannya? Bagaimana cara menambahkan kesadaran hukum kepada teman-teman yang kurang patuh terhadap hukum? Bagaimana? Cara menambahkan kesadaran hukum? Cara menambahkan kesadaran hukum pada teman-teman yang kurang patuh terhadap hukum. Cara menambahkan. Udah tantra aja. Berurutan. Ini tantra ya? Ya. Tantra 10.
Kemudian Sari Fatimah Azahra. Fatimah kelas 10-11. 10-11. Gimana pertanyaannya? Bagaimana mengatasi masalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pembuat hukum itu sendiri? Oh, mengatasi pelanggaran hukum. Ya, yang dilakukan oleh pembuat hukum itu sendiri. Oleh pembuat hukum. Ya, pembuat. Ini pertanyaannya mengerikan. Tia. Ya. Dia kan. Ada lagi? Gesek. Ya. Baca. Dari siapa pertanyaannya? Adi Rustiandi dari kelas 11. Adi. Adi. Yadi. Rustiandi. Yadi. Yadi terus Yadi. Yadi 10-1. Apa katanya? Mengapa kesadaran hukum masyarakat kita masih rendah? Mengapa Ki. kesadaran Tia, Tia, iya. Sok. hukum masyarakat kita masih rendah? Ya, satu lagi kita jawab dulu ini. Dari Saila Febrianti kelas 10-9. Saila. Oh, itu yang itu ya, 19. Ya, gimana? Mengapa kesadaran hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat? Mengapa kesadaran hukum sangat penting dalam berkehidupan masyarakat ya? Ya, itu lagi aja lah. Masih ada? Masih banyak? Enggak, situ lagi aja. Tapi yang berbeda dengan yang 4 ini. Ya, dari siapa? Bukan. Terus kenapa kamu dadah-dadah? Ada? Masih ada nggak? Ada yang cara menghargai sama orang. Yang apa? Ini Pak. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya, saya Treska Betika. Oke, Reska. Dari kelas 10-6. 10-6. Bagaimana cara mengatasi hukum yang tidak adil? Cara mengatasi hukum Pada golongan tertentu. yang tidak adil pada Oke, nah kita akan bahas dulu nih ya satu persatu. Ini pertanyaan pertama dari Tantra kelas 10-10. Intinya itu cara menambahkan kesadaran hukum kepada orang lain. Intinya sebelum saya jawab, kita harus tahu dulu siapa yang akan memberikan atau menambah kesadaran hukum itu. Jadi posisi orang yang memberikan atau menambah kesadaran hukum kepada orang lain itu sebagai apa? Kalau posisinya itu sebagai, katakanlah sebagai pelajar, ya paling mentok itu mengajak orang lain atau istilahnya mempersuasi ya, secara persuasif, mengajak, menghimbau, dan jangan sekali-kali menghukum atau memberikan sanksi. Jangan juga sekali-kali memberikan label atau istilahnya apa ya, label itu merecap gitu lah ya. Merecap label teh maneh mah si tukang naon gitu. Itu jangan sekali-kali, karena itu bukan kewenangan kita. Jadi kalau ingin orang lain itu kesadaran hukumnya bertambah, ya langkah yang paling ideal itu adalah memberikan contoh. Itu paling ideal. Dan di bawah ideal, nah ini biasanya nih suka dilakukan. Istilahnya itu mengajak orang lain
Jadi ngajak tapi cantang tuh nu ngajakna ngalakukeun gitu maksudnya. Kan ari mere contoh mah pasti melakukan ya. Nah ari ngajak mah kan jarang ngalakukeun. Yuk jangan buang sampah sembarangan. Anu ngomong gitu buang sampah sembarangan. Kan banyak yang seperti itu ya. Nah itu kurang ideal. Tapi yang ideal itu adalah memberikan contoh bagaimana seharusnya atau bagaimana sikap sadar hukum. Nah itu ya tantra ya. Pertanyaan yang kedua dari Fatimah kelas 10-11. Bagaimana mengatasi pelanggaran hukum oleh pembuat hukum? Mengatasi pelanggaran hukum oleh pembuat hukum. Nah, kalau hal ini itu dikaitkan dengan aturan yang berlaku. Ya. Misalnya, kalau yang dilanggar itu undang-undang hukum pidana, katakan lagi nih, KPK, anggota KPK, ternyata dia melakukan tindakan korupsi. Ya tetap dia harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi. Tidak diperlu ya walaupun dia itu seorang pejabat KPK misalnya. Tapi kalau dia melakukan korupsi ya tetap harus dihukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah kemudian yang ketiga, ini pertanyaan dari Yadi. Yadi itu bertanya, mengapa kesadaran hukum masyarakat kita masih rendah? Nah ini sebenarnya bertanya pada Bapak atau bertanya pada diri sendiri? Ya, karena kan kalau bicara masyarakat kita kan bagian dari masyarakat. Nah, mengapa masih rendah? Ya itu tanya pada diri sendiri. Kenapa masih rendah? Apakah kita itu memang nggak takut sanksi, atau sudah kebal sanksi? Itu. Jadi sebenarnya pertanyaan ini yang disampaikan itu merupakan pertanyaan refleksi kepada diri sendiri. Dan itu pun juga pertanyaan Bapak kepada diri Bapak sendiri. Sini kan mengapa kesadaran hukum masyarakat kita masih rendah? Ya, Bapak yakinlah di antara kalian pasti ada yang suka mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM. Ada kan? Saya. Ada nggak? Ada. Ada. Berarti kurang nggak kesadaran hukumnya? Kenapa bisa kurang? Kenapa kalian berani mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM? Kenapa kalian berani mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm? Nah berarti kan kesadaran hukumnya kurang itu. Nah itu ya, jadi itu pertanyaan refleksi. Kemudian ini pertanyaan dari Saila kelas 10-9. Mengapa kesadaran hukum sangat penting dalam hidup bermasyarakat? Mengapa sangat penting? Ini sebenarnya kesadaran itu sangat penting supaya tidak ada sanksi yang diperoleh masyarakat. Jadi kalau orang sudah sadar hukum, dia akan dengan sukarela mentaati setiap perintah dan menjauhi larangan. Maksudnya perintah dan larangan dalam artian aturan-aturan hukum ya. Nah jadi kalau tidak ada pelanggaran hukum, maka tidak akan ada sanksi. Kalau tidak ada sanksi, mungkin masyarakat hidupnya akan lebih bahagia. Itu mungkin ya, karena belum pernah terjadi masyarakat yang tidak pernah mendapat sanksi. Pasti selalu ada sanksi, karena selalu ada yang melanggar hukum. Jadi intinya sih, kalau berbicara kenapa kesadaran hukum sangat penting ya, supaya tidak ada sanksi dan kehidupan masyarakat menjadi lebih ya bisa dikatakan lebih bahagia ya. Pertanyaan terakhir ini dari Treska 10-6. Cara mengatasi hukum yang tidak adil pada golongan tertentu. Ini Bapak tidak punya hak untuk menjawab ini, ya, karena apa ya? Maksudnya kalau berbicara cara mengatasi hukum yang tidak adil pada golongan tertentu, seperti apa contohnya gitu? Tajam ke bawah, tumpul ke atas, Pak. Oh, tajam ke bawah, tumpul ke atas, seperti itu.
Memang ada gitu contohnya kayak gimana? Tajam buat tumpul ke atas. Ada, jadi ke masyarakat hukumnya itu terus menjuruskan ke masyarakat, tapi pejabat yang korupsi itu ya diperlainkan hukumnya, Pak. Oh. Nah, kalau seperti itu berarti kan ini kaitannya dengan gini ya, karena kalau kita lihat baik perilaku para koruptor maupun pencuri ayam itu sudah dihukum sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ya, jadi ada undang-undang pidana. Nah, ada undang-undang lain ini yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Itu dibuat oleh mereka itu. Nah, mereka yang buat aturan hukum kemudian dijalankan. Dan betul dijalankan. Seperti pengurangan masa tahanan korupsi, walau sekarang lagi digojlok oleh mereka. Nah, itu aturannya dibuat oleh mereka. Jadi kalau bicara cara mengatasi hukum yang tidak adil adalah ya kalian juga harus adil nanti dalam memilih wakil rakyat, pembuat hukum. Jadi kalau selama kalian tidak adil dalam memilih wakil rakyat, ya jangan harap kalian bisa memperoleh wakil rakyat yang baik, yang dapat menegakkan hukum dengan baik juga. Jadi seperti itu untuk pertanyaan ini. Tidak bisa, maksudnya kalau cara mengatasi hukum yang tidak adil ya kita tidak bisa harus A, B, C, tidak bisa seperti itu. Karena hukum itu dibuat, ada yang buat hukum. Yang membuat hukum itu pada dasarnya perundang-undangannya itu wakil rakyat, anggota DPR. Nah, kalau ingin bagus berarti harus memiliki wakil rakyat yang bagus juga. Ya. Dan siapa yang pilih wakil rakyat? Kita yang pilih. Berarti kalau misalnya aturan hukum di negara kita masih tidak baik, berarti salah siapa? Salah kita juga. Iya. Ya. Nah, itu harus ada kesadaran itu. Jangan bisanya menyalahkan tanpa refleksi pada diri sendiri. Oke. Masih ada waktu nggak? Masih ada. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Minta kertas dong. Iya, dia kan kolbe. Masih ada yang mau bertanya? Ayo, anak-anak yang ikut MPLS. Banyak. Banyak, sok pilih anak. Ya. Ini yang memilih pertanyaan itu kakak-kakak kalian. Jadi kalau ada yang pertanyaannya tidak dibahas, jangan salahkan bapak ya. Salahkan aja kakak kalian. Oke. Ya. Dari Eza Renaldi Firdaus, kelas 10-10, izin bertanya, apakah hak asasi manusia masih berlaku dalam keadaan perang atau konflik? Masih berlaku Banyak berapa? dalam perang. Sip. Selanjutnya siapa lagi? Ya. Siapa? Fitra. Yang keras itu betul. Fitra kelas 10-7. Apa pertanyaannya? Kenapa? Kenapa? Yang tidak sengaja. Iya. Tidak sengaja gini. Oke, 8. Yang 8 siapa lagi?
Masih banyak yang nonton ini? 194. Oh, nambah ya. Harusnya Tadi berapa? 300 tadi sempat. Oh, Astaga. kenapa ini dia turun? Absen doang kali Pak. Absen Oh. keluar, absen keluar. Parah. Harusnya berapa? 300 lebih ya? Iya. 60. Banyak nih sob. Silakan. Lagi didiskusikan dulu ini, lagi dipilih-pilih. Jadi kalau pertanyaannya sama-sama dengan yang tadi nggak usah ya. Ya. Ini dari Anissa Aulia, kelas 10. Kenapa sampai terjadinya diskriminasi? Bukankah semua orang memiliki haknya juga? Mengapa terjadi diskriminasi? Oke. Ya. Silakan. Dari Azriel Hofia Lutfi. Azriel. Apa kata Azriel? Dari 10.5. Kalau kita nggak sengaja membunuh pencuri atau begal, apakah kita sudah melanggar HAM? Ya. Selanjutnya. Kalau ini udah belum dampak negatif yang dirasakan adanya Dampak negatif. Ini hukum. Dulu nggak ada nanya, tapi memang hukum itu kan nggak ada dampak negatifnya. Tapi udahlah, kalian siapa itu? dari Kasihan. Sanita Semua dijawab lah. Wina Sanita 10.8. Wina 10.8. Apakah Ada dampak negatif ada negatif dari adanya hukum? adanya hukum? Oke. Kita jawab dulu satu-satu ya. Ini sudah 5 pertanyaan. Ini pertanyaan pertama dari Eja, kelas 10. Apakah HAM masih berlaku dalam perang atau konflik? Jawabannya masih. Ya, jawabannya masih. Makanya ketika terjadi pelanggaran HAM dalam perang, itu biasanya ada sidang khusus. Dan orang yang melanggar HAM dalam konflik atau perang, misalnya dalam perang ya, itu dikenal dengan sebutan penjahat perang. Nah, mungkin kalian sering mendengar istilah penjahat perang. Nah, para penjahat perang adalah orang-orang yang melanggar HAM ketika terlibat dalam suatu peperangan. Jadi perang juga ada aturannya. Ada aturan main perang itu. Yang pertama, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersenjata, terutama warga sipil. Yang kedua,
tidak boleh membunuh wartawan. Kemudian tidak boleh juga membunuh tenaga medis. Dalam hal Palang Merah Internasional itu tidak boleh dibunuh. Jadi kalau ada tenaga medis ambulan itu maju pas perang, itu harus dibiarkan, jangan ditembak. Jadi perang itu ada aturan khususnya, ada aturan mainnya. Dan perang itu merupakan bagian dari bagian dari cara diplomasi negara-negara yang berdaulat untuk memenangkan kepentingannya. Dan apakah perang dilarang? Tidak, perang diperbolehkan. Perang itu diperbolehkan. Makanya ada aturannya. Ya. Jadi HAM masih berlaku dalam perang. Nah, kalau misalnya saling bunuh-bunuhan ketika bawa senjata, nah itu bukan pelanggaran HAM. Yang mengatur mainnya kayak gitu. Sama-sama bersenjata, sama-sama membela kepentingan yang mereka bawa. Ada nggak yang dihukum gara-gara menembak penembak lain di perang? Nggak ada. Tapi kalau yang dibunuh sudah anak-anak, wanita yang tidak bawa senjata, itu baru kena pelanggaran HAM. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Fitra, kelas 17. Kenapa dengan kata tidak sengaja hukum bisa dikurangi? Sebenarnya gini, kalau betul-betul tidak disengaja, memang itu hukumnya berkurang, sanksinya berkurang ya, bukan hukumnya, sanksinya berkurang. Kalau benar-benar tidak disengaja, itu jawaban dari Bapak. Tapi kalau misalnya kasus yang kemarin-kemarin, nah itu Bapak juga tidak punya hak untuk menjawab, maksudnya tidak punya hak untuk menanggapi. Artinya tidak disengaja itu apakah benar-benar tidak disengaja atau tidak sengaja tanda kutip gitu. Ya, nah itu bisa kalian nilai sendiri lah seperti apa. Tapi kalau betul-betul tidak disengaja, misalnya gini, seseorang naik pohon kelapa, ya, terus tidak sengaja, bukan tidak sengaja, karena tangannya lelah, dia jatuh. Kebetulan di bawah pohon kelapa itu ada temannya lagi nunggu, berat, matilah temannya. Ya kan? Apakah itu disengaja tidak? Tidak disengaja. Apakah hukumannya full? Tidak. Dapat hukuman? Dapat. Karena dia lalai. Dapat hukuman, tapi ya hukumannya tidak sama dengan pelaku pembunuhan yang sengaja. Seperti itu. Ya. Ya kayak kita lagi enak-enak naik mobil atau naik motor terus nabrak. Kemudian cacat lah atau apa yang tabraknya. Nah, tapi tidak sengaja gitu. Karena memang tidak ngebut juga. Terus orang yang nabraknya itu lagi lari-lari gimana gitu, pokoknya tidak sengaja lah, gimana ceritanya tidak sengaja aja. Itu hukumannya akan berbeda atau sanksinya akan berbeda dengan yang memang sengaja menabrak. Tapi tetap dapat hukuman. Karena lalai atau tidak hati-hati. Jadi beda arti ya, tidak sengaja dengan tidak hati-hati itu beda konteks. Tetap walaupun tidak sengaja, ketika melanggar hukum itu berarti terjadi kelalaian. Tetap diberi hukum, diberi sanksi. Yang nomor 8 itu pertanyaan dari Anissa, kelas 10. Mengapa terjadi diskriminasi? Diskriminasinya itu dalam bidang apa dulu gitu ya. Kalau kita bicara diskriminasi, berarti kan diskriminasi itu artinya membeda-bedakan, gitu kan? Diskriminasi itu artinya membeda-bedakan. Nah, kenapa sih kita itu suka membeda-bedakan? Nah, ini karena sifat dasar manusia dan karena ada godaan setan gitu, yang membisikkan bahwa kita jauh lebih baik daripada orang lain, yang membisikkan bahwa kelompok kita lebih baik daripada orang lain. Jadi kelompok kita harus memperoleh hak yang jauh lebih istimewa dibandingkan dengan orang lain. Terjadilah diskriminasi di sana. Misalnya kita kebetulan hartanya lebih banyak daripada orang lain, maka kita merasa untuk hal-hal tertentu kita lebih istimewa dibandingkan dengan
orang lain. Nah, hal seperti itu ya itu bagian dari diskriminasi dan itu hal yang biasa gitu. Nah, tapi maksudnya di sini untuk mengurangi diskriminasi tersebut maka dibuatlah hukum. Permasalahan ada yang melanggar atau tidak, ya memang seperti itulah. Kalau memang tidak ada yang melanggar, kehidupan itu aman, damai dan seterusnya, ya hukum tidak akan ada. Seperti itu. Adanya hukum berarti masih ada yang melanggar. Adanya sanksi berarti masih ada yang melanggar. Kalau kehidupan manusia itu betul-betul ideal, artinya seperti kehidupan pada zaman purba dulu, zaman sebelum mengenal sistem hukum, di mana umat manusia itu jumlahnya hanya puluhan saja. Kebutuhan hidup seperti makanan gampang didapat. Satu-satunya ancaman itu hanya serangan hewan buas, ya aturan hukum tidak akan ada. Paling hanya larangan-larangan saja supaya terhindar dari serangan hewan buas. Seperti itu. Ya, jadi kalau tanya mengapa terjadi diskriminasi, karena manusia selalu merasa dirinya lebih unggul dibandingkan dengan manusia lain. Dan itu sampai kapanpun kayaknya selama manusia ada gitu ya, itu akan ada. Kecuali kalau manusia udah punah, nah ini udah nggak ada. Tuh. Nomor 9 dari Azril. Tidak sengaja membunuh pencuri atau begal apakah melanggar HAM? Kalau melanggar HAM itu jawabannya gimana ya? Melanggar HAM. Ini tidak sengajanya gimana gitu nih, konteks tidak sengajanya. Apakah tidak sengaja membunuh itu karena dipukuli ramai-ramai? Nah, kalau itu iya jelas melanggar HAM. Tapi kalau tidak sengajanya karena membela diri, nah, itu beda konteks. Misalnya sendirian nih, tapi jago silat gitu. Kayak begal duaan. Begal mukul, ditahan, dibalikin, ternyata begalnya lemah, terus mati. Nah, itu beda konteks itu. Makanya di sini kita harus melihat konteksnya seperti apa. Seperti pernah ada kejadian yang lagi pacaran, mungkin kalian pernah dengar ya beritanya. Lagi pacaran di tempat sepi. Terus siswa SMA ini datang, pelaku begal penodongan. Dia datang mau merampas HP. Sudah dikasih itu HP-nya sama si pasangan itu, sudah dikasih. Tapi si begal itu tidak puas dengan HP. Dia pengen ya mungkin menggoda pasangan perempuannya, ingin menggoda yang perempuannya. Jelas yang laki-laki tidak terima. HP sudah dikasih, istilahnya gini, sudah dikasih hati, malah minta jantung. Nah itu kan begalnya benar-benar kurang ajar. Terus bagusnya main HP gitu, dari perkarakan dari kurang ajar dia, malah ingin hal yang lain-lain. Nah sebagai laki-laki yang keren kan, dia membela gitu. Walaupun kelakuan kan juga salah sih, nongkrong sepi. Nah itu dibela, dan ternyata si laki-laki itu karena dia pelajar SMK SMA gitu, dia masih bawa gunting yang digunakan bekas ini praktek biologi katanya di sekolah. Kan kalau praktek ada suka bawa alat khusus kan, dia bawa gunting entah pisau entah gunting tapi bekas praktikum. Nah, karena merasa terganggu dan terancam, dia bawa gunting dari jok sepeda motornya untuk membela diri. Kemudian terjadi perkelahian dan akhirnya satu orang begal tewas dari tiga itu. Yang dua kabur. Kemudian karena tewas, si pelaku itu menyerahkan diri kepada polisi. Sudah membunuh orang. Nah, itu tetap diproses. Kenapa? Karena ada barang bukti. Pisau, sehingga seolah-olah itu mengindikasikan pembunuhannya terencana. Ingat loh, ini baru indikasi. Karena ada barang bukti. Dan itu harus ditelusuri. Oh, nanti terbukti apakah dia itu membunuhnya dengan sengaja, terencana,
atau memang sebuah kecelakaan karena bela diri. Dan itu butuh proses yang sangat panjang dan nggak sesederhana yang kita pikirkan. Sehingga Bapak juga suka aneh ya kalau lihat di berita itu komenan netizen yang pedas, langsung menyalahkan kepolisian, menyalahkan jaksa. Ya seharusnya sebagai seorang pelajar, ya kecuali kalau netizen itu tidak pernah sekolah, tidak pernah baca, bebas deh seperti itu. Tapi kalau seorang terpelajar yang memang dituntut mempunyai budaya literasi, harusnya dibaca dulu gitu kasus seperti apa. Dibaca baik-baik seperti apa, jangan asal komen. Jangan asal tuduh. Nah, berarti hal itu karena banyak banyak komentar-komentar yang seperti itu, atau banyak netizen yang memang istilah kerennya itu sumbu pendek. Tahu ya sumbu pendek ya? Jadi kalau kayak petasan, sumbunya pendek, disunut sedetik pasti meledak. Nah, kalau yang banyak orang sumbu pendek karena ya itu budaya literasinya rendah. Dia hanya membaca dari satu sumber saja. Tidak paham dasar hukumnya seperti apa, tidak paham bagaimana cara memproses hukum itu. Jadi asal jeplak, itu jelek. Nah, ini pertanyaan yang ke-10 dari Wina, kelas U8. Apakah ada dampak negatif dari adanya hukum? Jawabannya tidak ada. Justru hukum dibuat untuk mengatasi dari dampak negatif interaksi sosial yang buruk. Karena pelanggaran hukum itu rata-rata ya, kalau kita mau sadar nih, kalau kita mencoba untuk mengamati secara serius, pelanggaran hukum di dunia ini itu rata-rata semuanya gara-gara gagap komunikasi, gara-gara masalah interaksi sosial yang buruk. Pas dari sana mulainya. Nah, kalau kalian misalnya lihat perang dunia 1, perang dunia 2, dan perang-perang lain di dunia ini, semuanya pasti diawali dengan masalah ekonomi, masalah perdagangan yang dianggap menguntungkan salah satu pihak. Padahal kalau komunikasinya baik kan, nggak mungkin terjadi perang. Itu semua berawal dari masalah komunikasi. Makanya diperlukan hukum supaya ketika terjadi kegagalan dalam komunikasi, orang-orang tidak buru-buru melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Seperti itu. Masih ada waktu? Masih, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Biar Caca itu apa sih? Ini pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Dari Ansa Amudia kelas 10. Biar Caca. Masih yang tadi? Sadarnya Biar Caca. Kenapa masih ada kasus suap menyuap di beberapa sekolah negeri? Bukannya hal tersebut merampas hak orang lain? Caca kelas? Namanya Ansa Aulia, Pak. Ansa Aulia kelas 10. Oh, dia nanya 2 kali ya. Tapi nggak apa-apa. Mengapa masih ada suap menyuap ya? Nyuap di SMA itu. Oke, kemudian siapa lagi? Ada lagi? Ini waktunya berapa? Sampai 10.45. Ya Bapak lagi on fire ini. Ya udah, untuk 3 pertanyaan aja, ada 1. Ada 2 lagi, silakan. Ada banyak. Ada banyak, sok pilihan lah. Udah nggak ada. Udah banyak Bapak, tapi udah jauh lah. Udah terlalu jauh. Iya. Tenggelam komentarnya, udah nggak bisa di-scroll. Oh gitu. Kenapa? Oh hampir sama semua pertanyaannya. Berarti ini pertanyaan terakhir aja gitu. Iya, Pak. Oke, itu aja. Nah, mengapa masih terjadi perilaku suap menyuap di SMA negeri? Itu yang jadi pertanyaan Bapak ini sebelum menjawab.
apakah si penanya punya bukti? Bisa jadi ini fitnah, Nah, fitnah. ya kan? Atau bisa jadi ini hanya suujon semata gitu, karena merasa temannya yang agak pintar tidak diterima, tapi ada orang lain yang kelihatan kurang pintar tapi diterima. Siapa tahu yang kelihatan kurang pintar itu pintar banget, iya kan? Iya. Jadi untuk masalah seperti ini Bapak tidak berani jawab karena masalah tidak ada bukti. Punyakah buktinya? Nanti Bapak jawab, ini malah jadi fitnah. Bapak dosa. Kalian yang percaya, Ini Pak jawab cina. Permisi Pak, tetangga saya gitu cina. oh gitu, tetangganya gitu. Di sekolah mana harus jelas itu. Benar. Itu harus ada klarifikasi loh yang seperti itu loh. Betul. Iya, bisa jadi hoax yang seperti itu. Dan kalau ini sampai menyebar tanpa ada klarifikasi yang jelas, oh itu bahaya. Ya, ini bahaya. Masalah suap menyuap itu tidak bisa asal-asalan dibicarakan tanpa menghadirkan data yang jelas. Dan Bapak pun hanya bisa menjawab kalau datanya jelas, bukan hanya katanya-katanya. Cek ieu mah kieu, ieu pengalaman cek ieu kieu, mana datanya? Apakah dia punya bukti sedang melakukan transaksi suap menyuap? Kalau tidak ada, ya tidak bisa jawab. Ya. Jadi ini untuk semuanya, terutama yang lagi menonton, masih semangat ya. Ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, berbicara sesuai dengan data. Baik ketika ingin bertanya, ingin menyampaikan pendapat, itu berbicaralah sesuai dengan data. Karena kita adalah masyarakat ilmiah. Kalian sebagai orang terpelajar itu seharusnya memiliki pemikiran yang ilmiah. Artinya pemikiran ilmiah itu adalah pemikiran yang didasari oleh data dan fakta. Bukan hanya sekedar karena gosip Bisa di-scroll. ya, atau percaya terhadap hoax semata. Itu harus dihindari. Cuman satu Ya. kali. Tolong bicara sesuai dengan data. Siapapun itu. Kemudian yang kedua, hal kedua yang ingin Bapak sampaikan, beranilah berpendapat. Walaupun mungkin pendapat kalian menyakiti orang lain, tapi pendapat yang didasarkan pada data dan fakta, bukan pendapat yang didasarkan pada emosi semata. Nah, dan yang ketiga, bertanggung jawablah atas segala perkataan yang kalian ucapkan serta perilaku yang kalian lakukan. Jangan pernah lari dari tanggung jawab. Yang terakhir, selesaikanlah segala sesuatu yang kalian mulai sendiri. Terima kasih. Sampai bertemu di kegiatan pembelajaran kelas. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.